Selamat pagi semua, salam sejahtera buat kita semua. Saya Rudi Abdullah SE MM AK. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas bentuk usaha dan pendirian perusahaan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, kita lanjut. Topik utama tadi adalah bentuk usaha dan pendirian perusahaan. Bentuk badan usaha, kita lihat badan usaha ini adalah kesatuan yuridis atau hukum teknis dan ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Ada beberapa bentuk badan usaha. Yang pertama adalah firma. Firma ini adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih pemilik modal di mana mereka sepakat secara bersama-sama menjalankan usaha dalam nama organisasi perusahaan. Persekutuan firma dapat didirikan dengan cara akte persetujuan sendiri atau persero dalam artian anggota persekutuan. Namun agar lebih formal, sebaiknya pendirian sebuah firma dilakukan di depan notaris. Ini firma. Jadi supaya lebih bagus dilakukan di depan notaris supaya menghindari hal-hal yang tidak perlu terjadi di belakang hari, karena kita berbicara uang ini nanti. Yang selanjutnya adalah persekutuan komanditer atau CV. CV ini adalah suatu bentuk usaha, suatu bentuk badan usaha yang bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Jadi bisa dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Oke, jadi dia ada perbedaan di antara anggotanya. Jadi begini, satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi, dan pihak lainnya hanya menyetorkan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika finansial. Jadi di CV ini ada anggota aktif, ada anggota pasif. Kalau berbicara pembagiannya bagaimana Pak? Ya kalau berbicara pembagian terutama profitnya ya lebih banyak lah di anggota yang aktif daripada yang pasif. Oke, saya lanjut. Sekarang kita masuk di perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini pada umumnya dianggap sebagai organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalam. Itu untuk PT. PT ini ada perseroan terbuka. Dia yang menjual saham kepada masyarakat melalui pasar modal atau go public. PT ini ada perseroan tertutup. Ini adalah perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu saja. Misalnya pemegang sahamnya yang dari kerabat dan keluarga, atau kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum. Ada juga namanya PT kosong. Perseroan terbatas kosong ini adalah perseroan terbatas yang sudah tidak aktif menjalankan usahanya, hanya tinggal nama saja, makanya dia sudah kosong. Oke, kita bergeser ke
perusahaan umum atau perum. Perum ini adalah perusahaan negara yang didirikan dengan tujuan untuk melayani kepentingan umum dan memperoleh keuntungan. Ini perum ini berstatus tentunya badan hukum ya, dan modal usahanya digunakan seluruhnya. Modal usaha yang digunakan itu seluruhnya adalah milik negara. Dana penunjang sahamnya diperoleh dari pinjaman dalam negeri maupun luar negeri. Itu perum. Contohnya umpamanya perum Pegadaian, perum Damri, perum Peruri, perum Perhutani, dan banyak lagi. Perusahaan daerah ini adalah badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah ini adalah untuk ikut serta melaksanakan pembangunan daerah di bawah pemimpin daerah. Status kepegawaian dari perusahaan ini adalah pegawai perusahaan daerah, dan ada juga pegawai yang dipermajukan itu untuk perum. Ada yang namanya perusahaan jawatan atau dikenal dengan Perjan. Perjan ini adalah perusahaan negara yang didirikan dengan tujuan untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa melepaskan syarat efisiensi, efektivitas, dan segi ekonomi. Perusahaan jawatan ini dia berada di bawah pembinaan dan pengawasan departemen tertentu yang mendirikan dan membawahinya. Ini kalau untuk perum jawatan. Ada juga yang disebut dengan BUMN. BUMN ini adalah badan usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara. Kekayaan dipisahkan berdasarkan peraturan pemerintah. Itu untuk BUMN. Selanjutnya yang terakhir adalah koperasi. Pemilik adalah anggota sekaligus pelanggan. Kekuasaan tertinggi ada pada RAT, rapat anggota tahunan. Satu anggota adalah satu suara. Organisasi diurus secara demokratis. Kumpulan individu, manajemen bersifat terbuka. Itu adalah koperasi. Kalau di kita sudah banyak koperasi ini. Nah, saya kira itu yang menjadi topik inti pada poin ini. Hal-hal yang tidak dipahami dengan poin ini silakan ditanyakan pada kolom komentar yang tersedia di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.